Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Khairi dari kelas Agro Ekoteknologi 1 dengan NIM 200300107. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membuat video drama dengan materi Pancasila sebagai dasar negara yang berkaitan pada kehidupan sehari-hari untuk memenuhi komponen penilaian akhir semester pada mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Rafiqah Lubis SHMU. Untuk membuat video drama pada materi Pancasila sebagai dasar negara, saya berperan sebagai Doni dan ditemani oleh saudara saya sendiri yang bernama Dedi. Suatu hari di kampung saya diadakan kegiatan rutinitas berupa gotong royong massal setiap sebulan sekali pada akhir pekan untuk membangun persatuan antar warga dan kebersihan di lingkungan sekitar. Saya dan Dedi sebagai warga baru di kampung merasa ada rasa tanggung jawab sebagai warga untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong ini. Assalamualaikum Ded, udah lama gak jumpa. Waalaikumsalam Don. Apa kabar dengan kamu? Silakan duduk dulu. Kabar saya baik. Saya dengar bakalan ada gotong royong massal dari kampung kita. Oh iya, pada akhir pekan ini kampung kita akan melakukan gotong royong massal ya, agar kampung kita terlihat bersih dan terbebas dari penyakit. Kamu ikut nggak nanti pas gotong royong massal tuh? Tentu saja saya ikut. Kita kan orang baru di kampung ini. Sebaiknya kita ikut kegiatan gotong royong di kampung kita agar kita lebih mengenal warga di kampung kita ini. Dan ini juga rasa empati kita loh terhadap kegiatan gotong royong di kampung kita ini. Dan kegiatan gotong royong ini hanya dilakukan hanya 1 bulan sekali saja. Apa kamu tidak ikut dalam kegiatan gotong royong massal di kampung kita? Kayaknya saya nggak ikut dalam gotong royong massal itu. Awalnya saya sama keluarga saya bakalan pergi keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Kalau memang tidak terlalu mendesak, kamu seharusnya tidak perlu ikut, karena dengan adanya kegiatan gotong royong ini, kamu ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ini agar nantinya kamu akan lebih mengenal satu sama lain terhadap warga kampung kita. Dan kegiatan gotong royong ini juga contoh nilai-nilai luhur dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena gotong royong inilah yang merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Don, emangnya manfaatnya apa sih kalau kita ikut kegiatan gotong royong ini? Sudah pasti ada, Den. Dari gotong royong itu, manfaat dari kegiatan gotong royong itu pertama, kita menemukan rasa empati antar sesama warga kampung kita. Yang kedua, mempercepat pekerjaan, yaitu pekerjaan kegiatan gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan terhadap warga kampung kita. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan rasa solidaritas terhadap warga kampung di sekitar kita. Oh, itu ya. Saya masih kurang paham nih tentang Pancasila. Bisa kamu jelaskan sedikit nggak tentang apa sih Pancasila itu? Sepertinya kamu kurang memahami dalam materi Pancasila ini. Baiklah, saya akan sedikit memberi penjelasan tentang Pancasila ini. Nah, Pancasila, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, jika digabungkan, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pasti kamu tahu dan isi dari 5 sila tersebut.
yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu yang kita lakukan ini kegiatan gotong royong, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila bisa juga diartikan sebagai landasan fundamental, atau bisa juga dikatakan dengan Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku sopan terhadap sesama manusia. Oh, jadi gitu ya bentuk pengertian dari Pancasila. Sekarang saya sudah sedikit lebih paham apa sih Pancasila itu. Kita tahu bahwa tiap-tiap sila Pancasila terdapat simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, apa arti atau makna dari tiap-tiap simbol sila Pancasila tersebut? Baik, saya akan sedikit menjelaskan simbol-simbol dari sila Pancasila. Yang pertama, itu ialah lambang bintang, yang artinya simbol sila pertama, dan memiliki makna sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Yang kedua, yaitu simbol rantai emas, yang artinya saling mengaitkan, melambangkan hubungan antar timbal balik umat manusia. Selanjutnya, yang ketiga itu pohon beringin, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, yang diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Selanjutnya, simbol sila keempat, yaitu kepala banteng, yang artinya menggambarkan budaya-budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah ataupun bermufakat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi itu yang artinya ketersediaan makanan ataupun pangan, sedangkan kapas ia melambangkan sebagai ketersediaan pakaian, baik itu baju, celana ataupun yang lain-lain. Itulah makna-makna dari simbol pada sila Pancasila. Terima kasih Don telah memberi pencerahan dan ilmu kepada saya tentang arti dari Pancasila dan makna simbol-simbol sila Pancasila. Saya sudah sadar bahwa kita hidup dan egois ataupun mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita harus memikirkan juga kepentingan umum. Makanya itu dengan adanya gotong royong ini kita dapat mempererat tali silaturahmi sesama warga kampung kita, dan ini juga menjadi jembatan kebaikan dan mendapatkan pahala. Dad, apa kamu tetap ingin pergi dengan keluargamu untuk keluar kota? Kali ini pergi, dan saya bakalan ikut gotong royong masal itu di akhir pekan ini. Oke lah Dad, saya izin pamit pulang karena sebentar lagi udah mau azan asar. Oke Don, sampai jumpa ya. Sampai jumpa di akhir pekan nanti. Oke lah Dad. Assalamualaikum. Ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percakapan drama ini yaitu gotong royong ialah suatu contoh kehidupan sehari-hari dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.